Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan saya di bab 5 tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen. Di penjelasan video minggu lalu, saya sudah menjelaskan tentang perilaku konsumen ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian B-nya, yaitu perilaku produsen. Nah, pengertian dari produksi. Jadi produsen itu adalah orang yang melakukan kegiatan produksi, ya. Sedangkan produksi itu adalah suatu kegiatannya. Kegiatan apa? Ayo kita simak baik-baik dari pengertian produksi itu, ya. Produksi sering diartikan sebagai tindakan menghasilkan barang-barang. Setiap berbicara produksi, produksi itu tidaklah hanya sekedar menciptakan barang-barang saja, ya, tapi misalnya memproduksi komputer, memproduksi handphone, memproduksi gula, memproduksi garam. Sebenarnya produksi itu tidak semerta-merta hanya menghasilkan barang yang jadi saja, ya, tetapi kita misalnya mengambil batu bara dari perut bumi, itu juga disebut produksi. Terus kita memecahkan batu kali, mengambil batu kali yang ada di sungai, di kali ya, sungai kecil, kita pecah, terus kemudian diangkut untuk dijadikan material bangunan yang dijadikan rumah atau gedung-gedung. Itu juga disebut produksi. Itu ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa produksi adalah kegiatan menambah faedah. Faedah itu kegunaan ya. Menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan gitu. Nah, jadi kegiatan produksi itu menambah suatu faedah dari suatu barang itu, ya, suatu benda itu, sehingga dapat bermanfaat lagi gitu ya. Itu semua yang seperti itu bisa dikatakan produksi. Nah, seperti tadi mengambil batu yang ada di kali kan tidak bermanfaat ya. Batu yang ada di kali itu tidaklah bermanfaat sama sekali kalau dia hanya di kali saja. Maksudnya tidak bermanfaat bukan berarti tidak bermanfaat sama sekali. Walaupun memang kan bermanfaat untuk ekosistem yang ada di sana, tapi akan lebih bermanfaat lagi untuk kehidupan manusia apabila batu kali itu diambil untuk dijadikan bahan bangunan yang kemudian dapat menghasilkan uang juga di situ karena bisa dijual oleh orang yang membutuhkan untuk membangun rumah atau gedung. Itu ya. Itu suatu contoh. Selain contoh-contoh yang sudah pasti adalah menciptakan suatu benda, ciptain kipas, ciptain televisi, ya. Itu. Nah, sekarang kegiatan produksi itu ternyata dibentuk dari produksi barang ya, dibedakan atas produksi barang dan juga produksi jasa. Ternyata bisa juga ya jasa itu diproduksi gitu ya. Nah, ternyata tidak hanya barang saja yang bisa diproduksi, namun jasa juga. Ya, kita lihat bagian A, produksi barang. Produksi barang dapat dibedakan menjadi produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Nah, apa itu barang modal? Ya, kalau barang konsumsi pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Barang konsumsi itu barang yang siap dikonsumsi atau siap digunakan, ya. Contohnya memproduksi mie instan. Nah, mie instan itu bisa saja langsung digunakan oleh manusia, langsung dimasak, langsung dimakan. Yang mungkin lebih instan lagi misalkan makanan sosis ya, sosis siap makan. Nah, itu adalah barang konsumsi. Atau mungkin televisi, terus kipas angin, AC itu juga termasuk barang konsumsi. Apabila digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang ada di rumah tangga ya. Nah, sedangkan barang modal itu merupakan barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Nah, jadi barang modal itu adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Contohnya apa? Ya, barang modal itu misalkan kita menebang kayu. Kita menanam kayu, sudah besar terus ditebang kayunya. Kemudian kayu tersebut itu disebut barang modal. Karena kayu itu bisa digunakan untuk memproduksi barang berikutnya. Ya, kayu itu bisa jadi apa? Bisa jadi rumah, bisa jadi jembatan, bisa jadi
meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Itu ya. Paham perbedaan barang konsumsi dan barang produksi? Itu ya. Oke, kalau seperti itu, kita lanjut ke produksi jasa. Nah, produksi jasa juga dapat dibedakan menjadi jasa yang dapat langsung memenuhi kebutuhan dan juga jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan. Nah, jadi di sini jasa itu jangan dikira tidak diproduksi ya. Jasa itu juga diproduksi walaupun memang prosesnya berbeda dengan memproduksi barang. Tidak yang dimasak atau tidak yang dipotong, dijemur atau dijahit ya. Jasa juga termasuk diproduksi, contohnya seperti kita menonton film. Nah, film itu kan jasa ya, jasa hiburan ya. Nah, itu kan juga diproduksi. Ada pemain sinetronnya, ya kan, ada pemain yang jahat, ada yang baik. Nah, ada alur ceritanya, ada sutradara, itu semua proses. Nah, itulah yang disebut produksi jasa. Salah satunya seperti itu. Seperti kalau musik, ya, ada rekamannya, ya kan, rekaman musiknya, rekaman suaranya. Nah, itu produksi jasanya gitu ya. Nah, yang disebut tadi produksi jasa yang langsung memenuhi kebutuhan dan juga yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan. Nah, jadi kalau yang produksi jasa yang langsung memenuhi kebutuhan itu kita bisa sebut seperti dokter, terus guru ya, atau pengajar. Nah, itu langsung, karena apa? Jasanya itu bisa langsung kita rasakan. Nah, kalau kita sakit, kita ke dokter, kita dapat obat, kita langsung sembuh ya. Terus kalau kita jadi pengajar ya, belajar sama guru, kalian diajar, kalian dapat ilmunya gitu, itu langsung bisa dirasakan. Seperti juga film, kita menonton TV, kita bisa langsung merasa terhibur gitu ya. Nah, kalau yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan itu contohnya apa? Seperti contohnya pengangkutan, terus pergudangan dan perbankan. Kok bisa? Ya, kalau pengangkutan barang kita kirim lewat jasa kirim ya, itu juga pengangkutan termasuk kita kirim. Nah, kita kan tidak langsung merasakan manfaat dari barang yang kita kirim itu. Nah, ketika barang sudah sampai, barulah kita merasakan, oh iya, saya tinggal menunggu saja barang sudah sampai gitu ya, gitu maksudnya. Terus kayak perbankan. Nah, kalau di perbankan juga ya, kita ke bank simpan uang. Wah, uang itu kan kita simpan di bank atau kita mungkin transfer ya, itu kan tidak langsung kita rasakan. Nanti di kemudian hari baru kita lah merasakan, oh ternyata uang saya di bank itu aman, ya kan? Mungkin ada yang dapat bunganya dari tabungan kita gitu. Itu maksudnya ya. Tidak langsung saat itu kita rasakan gitu. Apa-apa saja kira-kira yang jasa yang tidak saat itu kita rasakan? Contohnya mungkin asuransi ya. Kalau kita asuransi kan kita menabung uang di pihak asuransi, kemudian misalnya asuransi pendidikan atau asuransi kesehatan. Nah, kita akan merasakan itu ketika nanti kita membutuhkannya, misalnya asuransi kesehatan. Nah, ketika kita sakit, barulah kita merasakan manfaat dari asuransi tersebut. Nah, kalau pendidikan juga, nanti ketika kita mau kuliah, baru kita ngambil uang asuransi yang sudah kita tabungkan di situ untuk melanjutkan kuliah, itu ya, dirasakan di kemudian hari, itu maksudnya. Oke, tujuan kegiatan produksi itu pastilah untuk kemakmuran masyarakat, itu pasti ya. Nah, tanpa adanya kegiatan produksi, kebutuhan manusia yang banyak ragamnya ini akan sulit dipenuhi, betul nggak? Betul ya. Nah, kalaupun dapat dipenuhi, jumlah ya, kuantitas itu adalah jumlah, serta kualitas mutu ya, benda pemuas kebutuhan tersebut tergolong sangat rendah ya. Bayangin kalau tidak ada yang memproduksi kipas, tidak ada yang memproduksi makanan, terus kebutuhan kita seperti apa? Masak-masak sendiri, mulai kembali seperti zaman dahulu ya, kita masak makanan kita sendiri, mungkin ya dari umbi-umbian, terus kita mungkin berburu dan sebagainya. Luar biasa itu kalau kita kembali ke sana. Jadi kita bersyukur sekali sekarang kita sudah berada di teknologi yang cukup canggih
ya untuk menciptakan makanan-makanan yang instan dan mungkin berpengawet ya gitu kan, itu luar biasa sekali itu ya. Nah, jadi tujuan dari kegiatan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan kita, intinya itu. Nah, faktor-faktor produksi. Nah, ternyata ada beberapa faktor produksi di sini ya. Dalam membuat suatu produk, ada beberapa hal yang dibutuhkan. Hal-hal tersebut mencapai komponen, suku cadang, dan tenaga ahli. Betul nggak? Kalau kita memproduksi barang, kita nggak semerta-merta langsung jadi. Pasti ada komponennya di situ. Komponennya apa? Maksudnya itu alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita mau bikin donat, berarti ada tepungnya, ada raginya, terus ada gulanya, ada telurnya, ada menteganya, itu ya ini maksud. Terus ada suku cadangnya. Suku cadangnya itu ya benda-benda yang kita mau bikin donat itu, mulai dari mungkin wajan atau mau di oven, terus ada kompornya dan sebagainya. Nah, kemudian tenaga ahli, si pembuatnya harus ada yang ahli yang membuat di situ, itu ya. Itu sebelum kita memproduksi, faktor-faktornya itu secara hal kecilnya. Nah, ternyata ketiga hal tersebut ada bagian dari faktor produksi. Contohnya seorang dokter ingin mempraktekkan, perlu mempunyai ruangan, ada kursi, ada tempat tidur pasien, peralatan kedokteran, terus ada asistennya gitu. Nah, seperti itulah, ada faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi itu apa sih? Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Apa-apa saja yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, itulah disebut faktor-faktor produksi. Nah, sekarang faktor-faktor produksi itu apa aja yang kita lihat. Faktor produksi ini terbagi lagi, faktor produksi alam, ada juga faktor produksi tenaga kerja ya, dan terakhir ada faktor produksi modal ya. Nah, ada lagi faktor produksi keahlian ya, berarti ada 4 ya, ada 4 faktor produksi. Faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan juga keahlian. Nah, dari keempat faktor ini itu terjabar lagi di situ, ada penjelasannya satu persatu. Nah, supaya tidak bosan, nanti saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Oke, kita akan menjelaskan tentang faktor produksi. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Jika ada yang mau ditanyakan, langsung kita di grup ya, kita langsung membahas satu-satu di grup. Oke, langsung aja tanya ya, jangan sungkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.